Sabar. Siap, Bram. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, beri salam kepada ibu guru. Siapa namanya? Belum PR. Aku masuk Twitter nggak cantik. Pengen nomor sedih.
Disiplin bu. Disiplin. Bisa ini? Bisa bu. Bisa Anda tinggi? Bisa ya? Mengumpulkan tugas tepat waktu, tak ada yang kemunduran, terlambat. Ini bisa disepakati? Bisa bu. Febri bisa disepakati? Bisa ya? Berarti ini apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin. Tidak membuli sesama teman. Saling menghargai. Oke, saling menghargai ya. Pimpinan kelas kita saling menghargai. Kalau guru menjelaskan tidak boleh bersuara, ini apa berarti? Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Bisa ini? Bisa bu. PS2 yang lainnya? Bisa. Tidak boleh membuli sesama teman. Sama tadi. Disiplin. Saling toleransi. Tidak boleh tidur di kelas saat guru menjelaskan. Ini apa nih? Saling menghargai. Kewajiban. Saling menghargai. Iya, tentu saling menghargai. Bisa ya? Datang ke sekolah tepat waktu, udah dari disiplin. Tidak boleh terlambat, udah dari disiplin. Tidak boleh makan saat jam pelajaran, apa nih? Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Kalau lapar, usahakan kayak mana bisa terisi perut sebelum masuk di kelas. Bisa ya? Tidak, murid dilarang berkelahi dan main hakim sendiri. Nah ini, sering terjadi ini. Ngapain ini? Ini apa nih? Toleransi bu. Toleransi nggak? Iya, saling toleransi. Kok bertumbuk keyakinannya? Saling toleransi. Bisa ini? Bisa. Murid datang memakai seragam yang ketat dan berukuran mini. Berarti nggak boleh. Jadi boleh atau nggak boleh mirip? Nggak boleh. Boleh. Murid datang berarti boleh itu. Boleh apa nggak boleh mirip? KBS bu. Berarti nggak boleh ya? Ya, jangan. Berarti ini apa namanya? Tanggung jawab. Iya nggak tanggung jawab nggak? Iya bu. Sebagai pelajar, bisa ya? Bisa bu. Disiplin. Toleransi. Ingat ya? Keselamatan pasien tidak ada. Ya. Antar guru, antar siswa, antar semuanya. Bisa? Bisa. Saling menghargai. Jadi kalau ada kawan kita yang jahil berarti dia nggak menghargai. Bisa ini? Bisa. Disiplin, nggak suka ngerjain tugas, terus tidur, nggak apalagi datang tidak tepat waktu, nggak main dan sebagainya. Berarti dia nggak toleransi. Kalau ada kawan yang membuli, kawan yang mengejek, berarti dia kurang toleransi.
Baik, selamat pagi semuanya ya. Pagi. Nah, sebelum kita mulai, mana ketua siapa dulu? Good. Belum belajar mental ajaran dan percaya masing-masing. Dimulai. Selesai. Salam pada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, silakan membaca doa terkait dengan apa ya Pak? Surat An-Nas. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas, ya. Kemarin itu kita membuat di kelas semester 1. Ini tujuan di dalam kelas ini, dan itu kita sepakati bersama-sama. Bisa? Oke ya? Nah sekarang untuk kelompoknya dulu, 5 kelompok. Berarti satu kelompok ada 5 dan 6 ya. Ya. Kesepakatan itu adalah sebuah aturan yang kalian buat dari diri kalian untuk kalian, bukan dari diri ibu, ya. Ya, Bu. Dari kesepakatan itu kalian bentuk bersama-sama. Nah, dan membentuk suatu keyakinan jadinya nantinya. Keyakinan ke kelas. Keyakinan itu untuk menjadikan pribadi kalian, membiasakan diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kalian lihat, oh, selamat sekolah, saya tanggung ya. Saya ngerjain tugas, berarti saya tanggung ya. Itu namanya keyakinan ke kelas. Paham ya? Jadi ini untuk
di mana Bu? Jadi di mana? Di bawah. Tidak saja kalau ada lip gloss bening pakai lip gloss bening, ya, nggak boleh berlebihan. Ya, berarti tanggung ya. Tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran ini bisa disepakati? Bisa. Nah, kalau tidak boleh makan di jam pelajaran itu apa namanya? Disiplin. Berarti harus disiplin. Ya, disiplin. Tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, disiplin. Berarti keyakinan kelas yang pertama tadi apa? Saling menghargai. Lalu bertanggung jawab. Lalu disiplin. Tidak boleh mencoret dinding. Ini apa namanya? Bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab menjaga kelas biar nyaman, biar aman, biar tenang, tentram dan damai. Berarti harus bertanggung jawab. Ingat ya Wahyu. Ya, harus bertanggung Jawab. Lalu tidak boleh berbicara satu guru menerangkan. Nah, ini apa namanya? Saling menghargai. Ini harus menghargai guru sedang menjelaskan. Ya, masa guru menjelaskan Iya. didengarkan. Maksud guru bertanya baru Bertanya. Saya Sabuk. dilarang berbicara saat guru menjelaskan kecuali bertanya sama ini. Saling menghargai. Dilarang menyalahgunakan HP ketika guru menyuruh buat tugas. Apa ini bahasa ini? Bertanggung jawab. Menghargai. Saya? Bisa IPS 3? Sabuk. Biar kita tempel keyakinan kelas kita. Setelah ini kita tempel ke dinding kelas biar kalian baca. Oh, saya harus bertanggung jawab. Saya di sini itu keyakinannya. Tak sesuai nanti besok dirubah ya. Kasih. Kasih apa tanah bayi itu? Jangan jauh kali. Pakai jeda. Tidak boleh pakai jeda di lingkungan Sri. Tidak boleh pakai jeda. Oke? Nah, kita sebutkan sama-sama. PS3. Keyakinan kelas pertama bertanggung jawab. Coba ucap sama-sama. Bertanggung jawab. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Disiplin. Disiplin. Menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun. Menjaga keselamatan. Menjaga keselamatan. Menjaga
suka sekali makan kelapa. Kami buka acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 Tangguh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 5 Sabtu 27 Agustus 2022. Tak lupa sholawat berangkaian salam marilah kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil masar kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai moderator tidak akan berpanjang-panjang lebar. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan dari Bapak Wakil Kurikulum oleh Bapak Walekson Huta Balian SPD. Kepada Bapak Walekson Huta Balian SPD dipersilahkan. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan rahmat lindungannya kepada kita semuanya, seluruh guru-guru SMA Negeri 4 Tangguh Utara yang berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka seminar ya dan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 4 oleh calon guru penggerak angkatan 5 itu pada hari Sabtu 27 Agustus 2022. Atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tangguh Utara, saya ditugaskan untuk membuka acara ini, di mana dalam kegiatan diseminasi ini adalah merupakan poin-poin positif yang harus kita respon untuk menyambut implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita terapkan mulai tahun ini. Terkhusus bagi teman-teman CGP calon guru penggerak angkatan kelima, ada 5 orang CGP kita yang nanti 5 orang ini diharapkan mampu menggerakkan roda ataupun menjadi mobil pendorong terlaksananya UKM lebih ke depan. Ya jujur saja kami sebagai unsur pimpinan sekolah dipacu dengan keras ya untuk menyesuaikan kurikulum Merdeka ini, dan implementasinya tentu saja kita sama-sama belajar. Jadi kami juga mengharap kepada teman-teman Bapak dan Ibu CGP angkatan kelima ini mampu membawa perubahan-perubahan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang sudah berlangsung tahun ini. Kemudian sebelum kami buka acara ini, perlu kami sampaikan kepada kita semuanya, tanggal 14 Agustus 2022 sudah di launching lagi pendaftaran CGP angkatan ke 8, 9, 10. Kurang lebih kita 26 orang guru dan kurikulum sedang berproses untuk pengumuman angkatan ke-7. Ini kesempatan bagi kita. 20.000 angkatan 8, 20.000 angkatan 9, dan lebih banyak lagi. Artinya
kita mempunyai peluang yang cukup untuk mendaftarkan diri. Nah, ada memang yang sudah mencoba tetapi seperti tulis ya, ada dicoba tapi gagal maning gitu ya. Tidak usah terus terus mengalah, karena yang dituntut di situ saya lihat resiliensi ya, resiliensi kita atau ketangguhan dan motor bahasa daerahnya ya, kekerasan kita untuk masuk dalam CDP. Jadi itu yang saya lihat harus ada dalam diri seorang peserta didik. Karena mau tidak mau, enak tidak enak, suka tidak suka, perubahan akan terus berjalan. Ya, pernah juga kami mendapatkan tantangan dari dari Budi Suara. Ketika kami mulai beralasan, beliau katakan berarti Bapak dan Ibu tidak mau berubah, katanya. Jadi itu yang menemplak kita ya. Jadi artinya Bapak Ibu, perubahan itu enak tidak enak, suka tidak suka, baik tidak baik, harus berlangsung terus. Jadi diharapkan lewat CGP ini memberikan celah bagi kita ataupun peluang bagi kita untuk terus bermanuver ya. Kebetulan materi saya waktu wawancara itu berkaitan dengan media pembelajaran berupa video-video pembelajaran. Jadi apa yang paling saudara atau anda bahagiakan ketika Anda melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan di sekolah Anda. Saya teringat begini, waktu Ibu Sri, maaf ya kalau subjektif saya, mengikuti PPG-nya, beliau datang kepada saya. Terima kasih ya Pak, sudah mendesak kami membuat video-video pembelajaran. Rupanya itu yang saya pakai menjadi materi saya untuk PPG ya, begitu ya Bu Sri ya. Portofolio itu menjadi bahan. Artinya setelah Ibu Sri sampaikan dan saya beritakan di wawancara itu, mereka senyum-senyum. Jadi itu Pak membuat saya bahagia ya. Jadi artinya dalam CGP itu yang ditanyakan, yang diminta dalam mengisi guru penggerak angkatan 5 di SMA Negeri 4 Sabtu 27 Agustus 2022 atas nama Kepala Sekolah Walekson SPD membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Walekson, acara selanjutnya materi pertama oleh Ibu Melisa Permata. Kepada Ibu Melisa Permata Sari SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya bagi kita. Nah, terima kasih atas kesempatannya untuk saya berdiri di sini, dan terima kasih juga kepada teman-teman rekan sejawat mau ikut berpartisipasi untuk diseminisasi budaya positif kami. Ya, maaf, pleset sedikit. Nah, jadi di sini kami sebagai calon guru penggerak, kami melakukan untuk aksi nyata dan sekaligus untuk mempengaruhi pandangan-pandangan kita terhadap pendidikan. Nah, kami di sini calon guru penggerak
ingin mengimplementasikan apa yang kami dapat selama kami pelajari. Ini kan materi modul 1, jadi sudah berakhir. Jadi kami ingin menyampaikan apa yang kami pelajari untuk Bapak Ibu. Bukan hanya ini sekedar seminar, tetapi juga ya sharing, merubah cara pandang kita dalam belajar, merubah cara pandang kita dalam membuat aturan kepada anak-anak. Nah, kebetulan saya di sini materi pertama ditunjuk. Nah, saya mulai Bapak Ibu ya. Materi saya yaitu pada modul 4.1a, yaitu disiplin budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kami di sini adalah materi modul terakhir, jadi kami ingin menyampaikan tentang budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu ada 5 pembahasan kami. 6 ya Bu ya? 6. Ada 6 pembahasan kami. Jadi kami karena 5 di SMA Negeri 4, jadi kami bagi-bagi per sub bahasan. Nah, biar sampai semua materinya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelum masuk kita materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Nah, apakah kita setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, menurut Bapak Ibu, yang pernyataan pertama itu apakah itu konsep disiplin? Yang pertama, apakah setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu, itu setuju atau tidak setuju juga itu? Apakah itu konsep dengan disiplin juga itu? Masuk. Berarti setuju semua ya, 1, 2 setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Nah, berarti di sini kita memandang konsep disiplin itu harus dengan hukuman, harus dengan memberi hukuman hal yang positif, lalu penghargaan. Berarti kita masih memandang bahwa disiplin itu harus hukuman, harus penghargaan dan pemberian hukuman positif. Berarti kita belum ke arah kayak mana disiplin itu seharusnya ya. Nah, adapun topik dalam eksplorasi konsep kami itu pertama saya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini oleh siapa? Oleh Bu Ella. Keyakinan kelas oleh Pak Santo. Bu Sri Hartati, maaf ya. Lalu kebutuhan dasar oleh Pak Santo, restitusi dan segitiga restitusi oleh Bu Ella. Restoration. Nah, jadi sebelum kita masuk itu kami jelaskan dulu yang kami bahas ya. Nah, jadi tadi Bapak Ibu setuju yang pertama, pertanyaan pemantik saya buka pertama kan, bahwa disiplin itu harus dengan hukuman, penghargaan dan pemberian motivasi yang positif. Tetapi coba kita rubah pandangan kita. Bapak Ibu ini punya barang yang berharga. Punya barang berharga, Bapak Ibu genggam, misalnya kertas ya, kertas untuk genggam. Apa yang berharga bagi Bapak Ibu? Bapak Ibu genggam, itu Bapak Ibu lepaskan apa tidak? Nah, coba kita percobaan dulu. Nah, coba kita genggam tangan kita sama-sama. Panggil dua orang aja. Oke. Pak Rizal sama Pak Iwan. Ayo. Apa yang genggam Bu? Iya. Misalnya ini Pak Iwan, yang Bapak genggam ini adalah sesuatu yang berharga. Ini contoh. Ini yang berharga contoh. Ini contohnya, misalnya ini sesuatu yang berharga bagi Pak Iwan, ya kan? Pak Rizal nggak genggam Pak. Nah. Lalu Pak Rizal ingin
mendapatkan sesuatu yang berharga itu dari Pak Iwan, bagaimana cara Pak Rizal untuk mendapatkannya itu? Berusaha dengan keras-keras. Apakah Pak Iwan itu akan berusaha mengasih sama Pak Rizal? Enggak. Iya. Kan cepat tenaga kan? Merancang. Hei. Boleh. Tetap Pak Iwan kasih, biar mau dibunuh. Ini merancang di surat tanah nih. Dirayu disuap pun pakai uang 1 miliar? Enggak juga. Ini gimana? Ini gimana? Masih mau dipertahankan atau tidak? Masih. Berarti Mau ikut tarik mau bujuk Pak Rizal? nggak bisa. Oleh, makasih ya Pak Iwan sama Pak Rizal. Nah, kalau kita pikir Pak Iwan berusaha sekuat tenaganya tidak melepaskan barang berharganya itu. Apa? Iya. Pak Iwan itu adalah seorang murid misalnya kan, Pak Rizal guru ya kan. Berusaha sedemikian mungkin untuk mendapatkan hal yang berharga dari Pak Iwan tapi tidak didapatkan. Nah, itu termasuk cara Pak Iwan untuk mengontrol dirinya ya. Bagaimana dia tetap menahan sesuatu yang berharga dalam dirinya. Nah, begitu juga lah kita dalam mengontrol diri kita. Kita sebagai guru kepada murid, kalau murid itu melakukan hal yang sesuatu yang tidak baik atau yang kurang yang kita lihat di dalam kelas atau lingkungan sekolah kita ini kan, bagaimana kita cara mengatur diri kita, posisi kontrol kita, kanan kita, biar jangan marah, terus menghukum, bagaimana? Itu aja sudah dirayu, dibujuk, diancam sama Pak Rizal tetap juga nggak mau. Jadi bagaimana cara paradigma kita, pendekatan kita terhadap murid? Nah itu yang mau disampaikan pada modul ini. Oke lanjut, Ibu. Nah di sini adapun teori kontrol. Nah kan tadi kan bagaimana kita cara mengontrol diri. Teori kontrol itu bagaimana? Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, di mana kita memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak melakukannya. Kita paksa anak murid itu. Misalnya anak itu nggak kerjain tugas, terlambat yang mengumpulkan tugas. Harus hari ini, ibu nggak tahu menahu harus hari ini. Kita paksa, sedangkan anak itu banyak tugas yang dikerjakannya. Atau mungkin orang tuanya sedang sakit, atau mungkin ada urusan di rumahnya yang harus diikutinya kan. Harus kita paksa. Itu ilusi cara mengontrol kita itu dengan cara memaksa. Itu seorang guru kita memaksa. Nah jadi ada kontrol diri itu kita dengan cara memaksa. Lalu ilusi penguatan positif efektif yang bermanfaat, yaitu dengan bujukan, terus mempengaruhi murid tidak mengulangi perilaku tertentu ya. Nah ini yang ya seperti itulah kalau kita lihat ya kejadiannya kalau kita lagi ngajar. Nah udah ngerjain tugas, apa isi otakmu ini? Nah itu seakan-akan anak bersalah, jadi karakternya terbunuh. Akhirnya dia mau mengerjakan tugas itu terpaksa atau asal jadi atau saya kalau mengerjakan tugas ini nanti nilai saya 0 sama ibu ini gitu kan. Itu adalah posisi merasa bersalah murid kita buat terpaksa ya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, di mana kita orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima selama kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Nah, ya di sini yang terakhir ini kita tidak memiliki hak memaksa, tapi memaksanya sesuai dengan porsi anak itu, mampunya sampai mana. Kalau nggak mampu ya kita bimbing aja gitu. Nah, itu yang terakhir pengendalian kontrol diri kita lah yang lebih baik gitu yang bagus rasanya. Kalau yang pertama itu anak-anak jadi merasa apa ya, terbunuh karakternya kita buat ya kan. Oke lanjut. Nah, ada
adapun ilusi kontrol atau perubahan paradigma teori kontrol ini, kata Stephen R. Covey katanya, kita membuat kemajuan itu dengan cara mengubah kerangka acuan kita, mengubah pandangan kita pada dunia dan berpikir manusia, skema dan pemahaman aspek-aspek tentang realitas. Kita ubah cara pandang kita. Kenapa masalah itu terjadi? Kenapa murid kita tidak menyenangi kita dalam pembelajaran? Kenapa anak murid itu selalu ribut? Saya bukan mengguru di sini. Sebenarnya pembelajaran saya juga sering ribut anak-anak murid. Tapi saya berusaha bagaimana cara menanya apa masalah mereka. Kok tidak ribut pelajaran saya? Kenapa mereka ribut, tidur dan sebagainya? Ada mereka bilang bosan, ada mereka bilang kami main. Ya udah, saya bebaskan dengan cara apa yang mau mereka. Jadi kita rubah cara pandang kita, melihat dunia itu, melihat anak murid kita seperti apa, begitu Ibu. Nah, adapun cara stimulus responnya dan teori kontrol, kalau respon itu kita melihat bukan kita sama anak murid itu butuh belajar, butuh hasil, kita pun ingin menuangkan hasil, itu stimulus respon. Lalu teori kontrolnya kita berbeda dengan cara memandang murid kita itu bagaimana. Setiap anak murid kan berbeda karakternya, ya pandangannya. Ya Bapak Ibu, maaf sebelumnya bukan saya menggurui, tapi kita berbagi ilmu informasi. Saya pun masih berusaha sebagai guru penggerak, berusaha bagaimana cara mendekati anak murid, berusaha menumbuhkan budaya disiplin, berusaha juga. Sedikit-sedikit agak terubah sedikit, nggak sepenuhnya. Masih kalau dihitung masih 50%. Hah? 2%. Ya sedikit kalau belum sepenuhnya. Nah lalu kita mengubah orang itu berpandangan yang sama dengan kita. Kalau itu respon, berarti anak murid mengikuti cara pandang kita. Oh ibu ini mau kita ngumpul tepat waktu. Oh ibu ini begini caranya. Oh harus dengan mengumpulkan tugas tepat waktu kita dapat nilai 100. Nah kayak mana kita cara mengontrolnya itu dengan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia anak itu bagaimana. Ya kalau anak itu mungkin kendalanya mungkin dia nggak punya peralatan dia belajar, atau waktunya kurang, pulang sekolah dia kerja, ya kan? Jadi kita harus memahami itu. Jadi mungkin murid berusaha untuk menentukan disiplinnya bagaimana dia mau mengumpulkan tugas. Lalu lanjut aja. Ya itu stimulus responnya Bapak Ibu dan teori kontrolnya. Lanjut Ibu. Nah, adapun disiplin positif oleh William Glasser, kita mengontrol orang lain, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Kita mengontrol orang, tapi kita mengontrol diri kita juga. Kalau kita mau anak itu disiplin, ya kita harus mengontrol diri kita bagaimana tuh bisa mau ikut aturan kita. Ya, saya yang hampir berhasil di 11 PS2. Anak itu setiap masuk saya semangat. Di PS2 dulu 10 PS2 nggak payah, ini agak lumayan. Itu yang rasa saya kalau saya buat kesimpulan ya. Lalu makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Jadi disiplin ini bukan kita harus menghukum, membuat anak bersalah, tapi kita menggali potensi kita. Apa cara yang akan kita lakukan untuk mengontrol anak itu? Ya Bapak ya. Pak Robi untuk. Oke, masih bisa kita fokus? Bisa ya. Lalu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak-anak itu perilaku ada tujuannya, ada motivasi, caranya untuk menghindari hukum. Anak-anak itu mungkin ngumpulkan tugas takut nanti kena hukum besok. Saya dihukum 100 kali push up. Saya nggak ngumpulkan tugas besok, saya nilainya 20 lah. Nah, itu pertama orang menghindari hukuman. Untuk mendapatkan imbalan. Anak murid mengumpulkan cepat tugas. Oh ini anak pintar, kita langsung just di kelas itu sih ini pintar anaknya. Contohnya ya, ngumpulkan tugas tepat waktu. Jadi anak tuh merasa dia ngumpulkan tugas hanya karena pujian dan penghargaan.
Nah, yang ketiga ini yang bagus, yaitu anak itu memotivasi dirinya melakukan tugas karena dia menghargai dirinya sendiri. Nah, itu yang kita mau buat. Bagaimana dia bisa menghargai nilai-nilai dalam pribadinya, bahwa dia bisa bertanggung jawab, bahwa dia bisa menghargai dirinya, disiplin untuk menjadi yang terbaik, pribadi yang baik sepanjang hayatnya sampai dia tamat sampai tamat SMA ini. Itu yang harus kita buat ini. Bagaimana anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Tapi memang ini butuh ekstra ya, kemampuan yang ekstra ya, harus banyak sabar kita. Nah, untuk menghargai diri itu kita harus tanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Nah, makanya kita kalau bisa pas masuk kelas, sebelum mulai kita masuk materi, pas awal ajaran baru, kita buat dulu kesepakatan sama anak-anak itu. Nah, di situ kesepakatan jadi anak tumbuh motivasi. Nah, setelah kita buat kesepakatan, kita buat keyakinan sama diri-dirinya. Baru dia berpikir, oh saya kalau mengumpulkan tugas tepat waktu, saya menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, begitu. Jadi kita harus tanamkan konsep diri pada mereka. Memang kalau saya berbicara pun teori bisa, memang agak susah, tapi kita harus memulai pembiasaan. Ya Bapak Ibu ya. Lalu model cara berpikir harus menang, bukan? Ya, itu kalau teori motivasi, kalau kita mengontrol anak itu kita menang, bukan? Tapi kita harus ada posisi kita dalam untuk mendapatkan menang itu. Yang pertama posisi kontrol, yaitu penghukum. Menghukum anak kalau langsung bersalah, kalau berbuat salah. Nah, umpulkan tugas berusaha 100 kali, itu hukuman. Atau pembuat rasa bersalah. Kamu nggak ngumpulkan tugas ini nak, malu ibu sama kelas sekolah. Jadi anak-anak itu kan bersalah. Aduh, gara-gara ibu ini, gara-gara saya ini, ibu ini malu jadinya. Nah, itu. Lalu menjadi teman, kita mendekati dia. Lalu pemantau. Nah, pemantau kita membuat aturan konsekuensi kita, tapi kita pantau. Dia menjalankan apa aturan? Ya, lanjut ya. Lalu realitas kebutuhan. Nah, jadi pre-kontrol itu yang pertama kita mengontrol orang lain, terus semua perilaku memiliki tujuan, berpikir menang. Kita menang itu ada 5 posisi kontrol kita buat. Nah, yang bagusnya itu adalah posisi manajer. Lalu realitas kebutuhan, kita juga melihat kebutuhan anak itu. Mungkin anak itu nggak diperhatikan di rumah, atau kurang nggak makan pagi dia, atau kurang diperhatiin, atau guru nggak memperhatikan dia gitu. Jadi kita lihat kebutuhan dasar siswa. Lanjut Ibu. Nah, kata disiplin di sini, kata Ki Hajar Dewantara, di mana disiplin itu adalah kemerdekaan. Disitulah ada disiplin yang kuat. Siswa itu memerdekakan dirinya untuk menjadi disiplin yang kuat. Nah, di mana bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah lain penguasa yang mendisiplinkan diri kita. Jadi murid itu dia dirinya sendiri dulu mendisiplinkan diri. Kalau nggak mampu baru kita yang mendisiplinkannya. Itu maksud Ki Hajar Dewantara. Dengan cara kita mendisiplinkan itu memerdekakan anak. Bapak Ibu ya. Lalu disiplin dimaksud adalah disiplin diri, yaitu motivasi dalam dirinya sendiri dan memerlukan pihak lain untuk disiplin diri. Jadi perlu juga kita ini, enggak kita kan sekarang kita kan kurikulum merdeka, bukan membebaskan anak semau mungkin, tapi kita tetap juga membatasi apa-apa nilai-nilai pandangan-pandangan anak itu. Nah, jadi disiplin itu adalah kata lain belajar dan murid itu sebagai pengikut. Jadi intinya disiplin itu adalah menggali potensi yang akan dihargai, menggali potensi anak kita, apa yang mereka lakukan untuk dihargai, itu disiplin. Tapi tetap kita yang mengontrolnya juga. Lanjut. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan oleh William Glasser, yaitu memiliki tujuan dalam membentuk positif diri. Yang kedua, mengaitkan nilai-nilai kebajikan ini dengan motivasi internalnya yang terbangun. Lalu adapun nilai-nilai kebajikan itu kita kaitkan dengan profil Pancasila. Ya. Yang pertama, profil Pancasila itu beriman dan bertakwa.
mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan preventif. Ini harus kita munculkan 6 profil Pancasila itu harus kita wujudkan dalam diri murid kita sendiri. Ya, harus bisa dan harus mampu. Kalau nggak bisa, berusaha terus sampai mampu. Yaitu melalui pembiasan-pembiasan positif kita ya. Terus lanjut Ibu. Nah, adapun proyek-proyek pendidikan itu ini harus anak harus peduli, rajin, integritasnya kuat, ada hormatnya sama kita, terus terang, berani, bahagia, tanggung jawab, lalu menjaga kebersihan, santun, adil, mengabdi, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana. Ini harus kita terapkan sama anak-anak kita kalau bisa. Tapi satu poin aja, dengan rasa rajin, peduli aja itu udah syukur ya kan, terbentuk sama anak kita ya kan. Tapi kalau bisa semua harus kita buat anak ini. Jadi anak itu terbentuk nilai-nilai positif dalam dirinya dan termotivasi untuk berbudaya positif. Nah itu saja, itu terus udah. Oke, itu saja dari saya Bapak Ibu. Mungkin saya terlalu banyak bercerita, memberikan materi sampai Pak Rapi terkantuk-kantuk. Nah, apakah ada pertanyaan, kritik atau saran untuk saya? Oh, nanti aja. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan yang kedua. Sungguh gagah Raja Malaya dari Malaka ke negeri Campang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Melisa. Selanjutnya materi kedua yaitu Ibu Nurlaila. Kepada Ibu Nurlaila dipersilakan. Durasinya perhatikan ya Bu. 30 menit tadi ya. Melisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi teman-teman yang ingin membantu menjawab? Depan. Sudah terjawab. Sudah selesai. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ucapkan kepada Bapak Ibu hari ini yang telah bersedia mengikuti diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya nanti. Langkah awal kita buat dulu peraturan-peraturannya. Setelah itu baru kita ubah menjadi kalimat yang positif seperti itu ya. Karena diawali dengan pantun, maka saya akan akhiri juga dengan pantun. Oh, tanggapan? Oh ya, oke boleh. Silakan kalau ada dari teman-teman Bapak Ibu yang memberikan tanggapan. Ya, kok kesalahan saya ada yang disebut di sini? Pemarah, gitu kan? Penghukum. Terus ada pembuat masalah tadi di sini. Membuat rasa bersalah, tapi banyak ya memang betul yang terjadi yang kita bahas di sini ini banyak yang pernah saya lakukan dalam kelas gitu kan. Membuat masalah, contoh kecewa saya sama kalian, langsung saya kena demo. Saya langsung kena demo. Padahal tujuan pertama itu memang apa namanya niatnya bagus gitu kan. Ternyata salah caranya ternyata. Terus yang terus yang kedua mungkin bukan saya sok juga. Mungkin ada yang pernah kita lakukan mungkin di sini dari paparan Ibu tadi dari teman-teman yang berlima ini. Terima kasih ya. Paparan yang tadi itu mungkin kita pernah melakukan, tapi nggak tahu gimana stepnya. Nggak tahu kita stepnya gitu kan. Jadi sehingga terima kasih ini gimana? Oh pernah saya melakukan itu ternyata, tapi kita nggak tahu stepnya apa. Nah terus posisi dari mana gitu kan? Di situ saya berterima kasih. Ternyata saya sebagai guru bisa juga, tapi banyak juga kurangnya gitu kan. Terus yang terakhir apa tadi?
Saya lupa. Sama terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan acara yang seperti ini ya berlanjut sering-sering acara ini. Entah kenapa saya kok berdirinya di depan pula tadi. Ya, mungkin karena di dalam kelas itu ada murid yang bandel kan. Kemudian dia kena marah. Suruh duduk depan. Langsung duduk depan. Mudah-mudahan setelah acara ini ya murid yang merasa seposisi dengan saya, pernah bandel, pernah jahat misalnya kan, langsung berubah ditirunya Pak Rijal ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih ya. Ada ini tampilan ini kalau dapat ditempel juga di ruangan guru. Apalagi yang terakhir yang ada kesimpulan tadi, guru hukum tadi yang disampaikan oleh Misteri San tadi, itu kan lengkap semuanya kesimpulannya. Nanti kita lihat aja nanti, oh itu kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.